menyampaikan bahwa kewajiban kita sebagai umat yang beriman, sebagai hamba yang berdosa, kita wajib mengetahui bahwa sebagai pendosa ada 3 kewajiban. Sebagai pendosa ada 3 kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ihim bi ihsan yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang semoga Allah berrahmati dan Allah berkahi, saudara-saudaraku yang semoga menjadi keluargaku di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah di setiap perjalanan hidup kita. Karena dengan nikmat yang Allah berikan itu, sehingga pada malam ini kita menyempatkan hadir di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Dan nikmat Allah itu begitu banyak. Dari nikmat kesehatan, dari nikmat rezeki yang Allah berikan, sehingga kita masih bisa menjalani hidup kita di hari-hari tersisa sebelum Allah memanggil kita. Salawat serta salam pula kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW serta para sahabat dan sanak keluarga beliau tanpa terkecuali. Mungkin sebelum saya mulai tema tausiah malam ini, saya ingin menyampaikan bahwa kewajiban kita sebagai umat yang beriman, sebagai hamba yang berdosa, kita wajib mengetahui bahwa sebagai pendosa ada 3 kewajiban. Yang pertama, harus membenci dosa itu. Kenapa harus membenci dosa itu? Karena kalau kita tidak membenci dosa, kita tidak bisa berada di tempat ini. Yang kedua, kita harus mempelajarinya. Mempelajarinya dalam maksud saya adalah harus mengetahui, katakanlah dosa zina. Dosa zina itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita tidak tahu, kita pasti menganggap remeh. Karena ada beberapa dosa yang kita anggap remeh, bahkan kita tidak tahu melakukannya. Yang ketiga, mungkin yang sesuai tema yang saya bawakan, yang pantas untuk diri saya pribadi, mengapa saya ambil tema itu, yaitu tema meninggalkan dosa. Saya ambil tema itu karena mungkin saya ambil dari garis kehidupan saya yang lalu. Karena begitu pentingnya meninggalkan dosa, sehingga saya pribadi tergerak untuk hadir di tempat ini, bahkan hidup di hadapan saudara-saudara sekalian. Yang mana yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Kita mulai dengan satu pertanyaan.
kenapa dalam kehidupan iman kita itu kita harus meninggalkan dosa. Setidaknya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa perkara kenapa kita harus meninggalkan dosa. Dan beliau menyebutkan ada 3 perkara kenapa kita harus meninggalkan dosa. Yang pertama, karena sesungguhnya dosa yang telah Allah larang dan Allah benci, maka pasti di dalamnya ada keburukan. Mungkin satu contoh mungkin yang saya bisa gambarkan, ketika kita berbuat dosa, di ujungnya itu pasti ada keburukan yang kita dapat. Mungkin kita tidak mendapatkan keburukannya di dunia, tapi yang pasti kita akan mendapatkan di akhirat keburukan itu. Kita akan mendapat azab yang pedih dari Allah ketika kita melakukan dosa. Di akhirat pasti akan kita bertanggungjawabkan. Dan siapapun tidak siap untuk meninggalkan dosa, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu keburukan pada dirinya. Karena Allah itu tahu kalau sudah menetapkan ini adalah maksiat, ini adalah dosa, pasti di dalamnya ada keburukan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena dosa menghilangkan kenikmatan iman di dalam ibadah orang yang telah melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Selain dia mendatangkan keburukan, dia juga membuka pintu keburukan dalam hidupnya. Contoh Quran, kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Karena kita melakukan dosa. Mungkin dalam kehidupan umat muslim ada sejarah yang mungkin tidak bisa kita lupakan. Salah satunya sejarah perjalanan Nabi Adam. Itu dimulai dengan perbuatan dosa yang dianggap remeh, sehingga kenikmatan itu Allah cabut dari dirinya. Contohnya dia dibuang di bumi karena dia mencicipi buah yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, sehingga beliau dibuang di bumi. Itulah contoh mungkin ketika kita berbuat dosa, seketika itu nikmat Allah dicabut. Sehingga pada waktu itu Nabi Adam dipisahkan dari Siti Hawa selama 200 tahun. Bayangkan itu, nikmat yang Allah cabut dari beliau. Bahkan kita juga merasakan kenapa kita bisa berada di bumi ini karena beliau. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan beliau begitu, karena memang itu pada dasarnya kita ambil contoh dari situ. Kenapa meninggalkan dosa itu begitu penting? Karena nikmat-nikmat yang kita dapatkan pasti Allah cabut seketika. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus meninggalkan dosa dalam kehidupan iman kita? Kata Ibnu Qayyim yang Rasulullah menceritakan bahwa meninggalkan dosa bisa menjadi sebab dikabulkan doa kita. Mungkin saudara-saudaraku sudah merasakan barangkali ketika awal-awal mulai hijrah, mulai berubah, bahkan diri pribadi saya, mungkin secara hitungan materi Allah tidak lebihkan dari yang dulu-dulu, tapi Allah titipkan nikmat syukur di situ. Mungkin karena ada keberkahan yang Allah berikan ketika awal-awal hijrah kita. Kemudian yang ketiga ini, dosa meninggalkan dosa bisa menjadi sebab dikabulkan doa. Satu contoh, Rasulullah SAW menceritakan kisah
kepada sahabatnya menceritakan kisah ketiga. Ada tiga pemuda yang pada waktu itu terjebak di dalam lubang dan tertutup oleh batu yang besar. Ketiga pemuda ini sepakat pada waktu itu karena mereka harus keluar dari lubang itu. Mereka sepakat bahwa amalan apa yang bisa membuat kita ini bisa keluar dari sini. Maka mereka sepakat pada waktu itu. Yang pertama, dia menceritakan tentang ada seorang wanita yang paling dia kagumi, bahkan dia berangan-angan untuk menyentuhnya pada waktu itu. Sehingga takdir membawa wanita itu kepada pemuda itu. Wanita itu meminta agar dibantu materi oleh pemuda itu dengan syarat apapun. Kemudian pemuda itu karena memang dia suka, karena memang dia sangat terinspirasi dengan perempuan itu, dia ingin menyentuh perempuan itu, maka dia mengiyakan apa yang diminta perempuan. Dia akan membantunya dengan satu syarat, dia ingin menjamah perempuan ini. Dengan keadaan seperti itu, perempuan itu tidak bisa menolak apa yang diminta oleh laki-laki itu. Sehingga singkat cerita, laki-laki itu mendatangi perempuan itu dan kemudian memberikan materi itu, apa yang diminta oleh perempuan itu. Dan syarat yang diminta oleh laki-laki itu mereka memenuhinya. Mereka pergi di suatu tempat yang sangat sunyi. Ketika perempuan itu terbalik dan kemudian laki-laki itu di atas, seketika perempuan itu mengatakan kepada laki-laki itu, takutlah kamu kepada Allah, takutlah dengan azab Allah. Seketika pemuda itu bergetar lalu mengingat dosa-dosanya. Dia langsung meninggalkan perempuan itu. Di sini kita bisa ambil manfaat dari dia meninggalkan dosa ini. Dengan mereka berada di lubang itu, dia memohonlah laki-laki yang pertama tadi ini, memohon kepada Allah, ya Allah, mungkin ini amalan yang paling saya andalkan mungkin dalam hidup saya. Ketika saya ingin sudah berangan-angan ingin menyentuh perempuan ini, cuma karena saya mengingat azab Engkau, maka aku memohon kepadamu, singkirkanlah batu itu. Dan ternyata batu itu bergeser, walaupun cuma sedikit. Dalam ceritanya itu, walaupun cuma sedikit bergesernya batu itu, tapi memang bergeser. Itulah manfaat. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara terperinci bahwa manfaat ketika kita meninggalkan doa, seketika itu Allah mengabulkan dosa kita, mengabulkan doa kita. Dan dalam cerita Rasul yang diceritakan kepada sahabatnya, batu itu memang bergeser. Meski menunggu lagi dua orang temannya itu menceritakan amalnya yang mereka andalkan. Cuma dalam kisah ini tidak diselesaikan. Mungkin ada dua sahabatnya itu menceritakan mungkin amalan yang lain, tapi bukan meninggalkan dosa. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan, bahwa pentingnya memang meninggalkan dosa. Karena saya pribadi pun berada di tempat ini karena memang tujuan saya itu berubah dan meninggalkan dosa-dosa di masa lalu. Mungkin saya tutup dengan satu renungan atau muhasabah yang sempat saya dengarkan kemarin dari ustaz-ustaz yang saya kagumi. Saya menulis dan mungkin saya akan menutup dengan muhasabah diri, bahkan doa sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan saat ini.
dengan sama-sama kita merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup kita. Hari-hari yang pernah kita isi dengan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia tidak pernah berbuat dosa. Semua adalah berdosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib, bahkan aib kita penuh di seluruh tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Kita tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga di masa dia merasa tidak perlu dia mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan melakukan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari segera kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah? Sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan azan? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lain lebih dalam hidup kita? Coba renungkan